Halo adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai konsep mol dan stoikiometri. Pada video pembelajaran part yang kedua ini, kakak akan lebih memfokuskan pada topik penyetaraan reaksi dan penentuan reaksi pembatas. Lanjut ke soal yang nomor 7, penentuan persamaan reaksi kimia. Pada soal diketahui sebuah larutan mengandung kalsium klorida dicampur dengan larutan yang mengandung kalium fosfat sehingga menghasilkan padatan kalsium fosfat dan larutan kalium klorida. Perlu kita ketahui bahwa persamaan reaksi ialah cara penulisan suatu perubahan kimia atau reaksi kimia menggunakan rumus kimia. Persamaan reaksi dikatakan setara apabila jenis dan jumlah zat atom reaksi sama dengan jumlah atom produk. Zat reaksi sama dengan jumlah atom produk. Maka, langkah yang pertama kita lakukan adalah tuliskan nama kimia dari zat-zat yang terlibat. Kemudian, tuliskan rumus kimia dari zat-zat yang terlibat. Kemudian, setarakan reaksi kimia tersebut dengan menghitung jumlah atom zat bereaksi dengan jumlah atom produknya. Kemudian, perjelas berapa jumlahnya. Kita jawab. Kalsium klorida, larutan kalsium klorida. Maka, kalsium dan klorida berupa larutan ditambah dengan kalium fosfat, larutan kalium fosfat. K3PO4 menghasilkan padatan kalsium fosfat. Dengan kalium klorida. Bagaimana kita dapat menuliskan rumus kimia ini? Kita coba dari kalsium klorida. Kalsium adalah Ca2+ dan klorida adalah Cl-. Jika kita gabungkan menjadi CaCl2. Kemudian dengan kalium fosfat. Kalium adalah K positif dan fosfat adalah PO4 3-. Maka dari sini kita peroleh K3PO4-. Kemudian dari padatan kalsium fosfat. Kalsium Ca2 positif, fosfat PO4 3-. Maka yang dihasilkan adalah Ca3 kali dengan PO4- 2 kali. K adalah positif, kalium klorida, dan Cl adalah negatif, maka KCl. Selanjutnya, setelah kita penentuan rumus-rumus kimia, setelah kita penentuan nama kimianya, kita tuliskan kembali reaksinya. Kita setarakan. CaCl2 larutan ditambah dengan kalium fosfat larutan menghasilkan padatan kalsium fosfat padatan dengan kalsium klorida. Kita setarakan. Ca di ruas kanan adalah sebanyak 3 dan Ca di ruas kiri sebanyak 1. Maka kita buat 3. Kemudian Cl di ruas kiri adalah sebanyak 6. L di ruas kanan sebanyak 1, maka kita buat koefisiennya 6. Kemudian kita cek dengan kalium. Kalium apakah pas? 6 dan 2. Maka apakah reaksi ini sudah setara? Sudah. Selanjutnya kita bahas soal nomor 12. Diketahui pembuatan asam nitrat menggunakan amonia dengan oksigen. Hasilnya adalah nitrogen monoksida dan air.
Jika diketahui massa dari NH3 yang dicampur sebanyak 30 gram dan massa oksigen 40 gram, yang ditanya berapa massa nitrogen monoksida yang terbentuk, ini adalah soal mengenai mencari limiting reaktan. Baiklah, hal pertama yang kita lakukan adalah membagi hal pengerjaan menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi yang mana limiting reaktan. Dan yang kedua adalah menghitung gram dari nitrogen monoksida yang terbentuk. Ada 2 metode yang digunakan untuk mencari limiting reaktan. Yang pertama adalah membandingkan rasio mol yang sebenarnya dari reaktan dengan rasio mol persamaan reaksi yang setara. Sekarang kita akan breakdown atau jabarkan step demi step. Step yang pertama adalah untuk mengidentifikasi reaktan, pilih salah satu reaktan. Di sini reaktannya adalah amonia dan oksigen. Setelah itu, hitung berapa banyak reaktan tersebut yang digunakan untuk menghasilkan produknya. Lakukan hal yang sama dengan reaktan yang kedua. Berdasarkan jawabannya nanti, kita dapat menentukan siapa yang limiting reaktannya dari reaksi pembatasnya. Step yang kedua, kita akan identifikasi limiting reaktannya untuk menghitung jumlah nitrogen oksida yang terbentuk dengan menggunakan data 1 mol NH3 sama dengan 17,034 gram NH3, 1 mol O2 sama dengan 32 gram O2, dan setiap 1 mol nitrogen monoksida menghasilkan 30,01 gram NO, dan 1 mol H2O menghasilkan 18,016 gram H2O. Kita mulai dari reaktan yang pertama, yaitu amonia. Untuk amonia, kita pertama mencari gram NH3, kemudian mol NH3, kemudian kita cari mol O2, lalu gram O2. Untuk gram NH3 sebanyak 40 gram O2 yang dihasilkan, di mana 1 mol O2 mengandung 32 gram O2 dikali dengan, kita lihat reaksinya, apakah sudah setara atau tidak. Jika sudah setara, kita dapat menggunakan perbandingan molnya. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Maka 4 mol NH3 dibagi dengan 5 mol O2 dikali dengan 17,034 gram NH3 di dalam 1 mol NH3. Langsung saja kita coret 40 gram O2 mati dengan satuannya, maka yang tersisa adalah gram NH3. Setelah kita kalikan, hasil yang diperoleh adalah sebanyak 17,031 gram NH3. Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa sebanyak 17,031 gram NH3 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 40 gram O2. Pada awal pencampuran, massa NH3 yang dibutuhkan adalah 30 gram, sedangkan yang dibutuhkan di sini hanya sebanyak 17,031 gram NH3. Maka kita dapat simpulkan bahwa reaksi ini apa setelah kita cek reaktan yang kedua untuk menghitung berapa banyak O2 yang dibutuhkan. Maka caranya untuk O2 30 gram NH3 dikali dengan setiap 1 mol NH3 ada 17,034 gram NH3 dikali dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, di mana setiap 32 gram O2 adalah 1 mol O2. Kita matikan satuannya, maka yang diperoleh hanya gramnya. Dari hasil kalkulator kita peroleh 70,44 gram O2.
Dari sini, kita dapat melihat bahwa untuk bereaksi dengan NH3 dibutuhkan setidaknya sebanyak 70,44 gram O2. Sedangkan gram awalnya adalah sebanyak 40 gram yang ada di soal. Maka O2 adalah sebagai limiting reactant karena lebih dulu habis. Penentuan limiting reactant, tahap kedua yang kita lakukan adalah mencari gram NO yang terbentuk. Maka kita masuk ke step yang kedua. Kita sudah mengetahui bahwa limiting reaktannya adalah O2. Maka kita hitung massa dari nitrogen monoksida dari O2. Hal pertama yang kita lakukan adalah bagian B. Kita cari massa O2, kemudian penentuan mol O2, lalu ke mol NO dan ke massa NO. Perlu kita ingat bahwa 1 mol setiap 1 mol O2 menghasilkan 32 gram O2 dan setiap 5 mol O2 sama dengan 4 mol nitrogen monoksida dan setiap 1 mol nitrogen monoksida menghasilkan 30,01 gram NO. Maka 40 gram O2 dikali dengan 1 mol O2 dibagi dengan 32 gram O2 dikali dengan 4 mol NO setiap 5 mol O2 perbandingan koefisiennya dikali dengan 30,01 gram nitrogen monoksida dibagi dengan setiap 1 mol NO ada sebanyak 30 gram NO. Terus kita matikan 40 gram O2 dengan 32 mol O2 NO. Maka NO yang dihasilkan adalah sebanyak 30,01 gram nitrogen monoksida. Lebih mengetahui soal-soal penerapan rumus empiris, saya akan memberikan beberapa kuis untuk adik-adik. Silakan adik-adik mengerjakan jawabannya dan menuliskan hasilnya pada kolom komentar. Dan saya akan menceknya. Apabila ada pertanyaan, silakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau adik-adik bisa menghubungi teaching assistant. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga videonya dapat dimanfaatkan oleh adik-adik untuk terus belajar.